Teman-teman, kembali lagi dengan Dan Backward, dan kali ini kita akan bahas mengenai elif. Jadi elif di sini dia itu adalah lanjutan dari if. Kalau misalkan if di sini dia tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke dalam elif. Misalkan katakanlah elifnya ada 3 gitu ya, ada 3 elif dan 3 elif tersebut jika dia tidak terpenuhi kembali, maka dia akan mengeksekusi else. Karena else di sini dia akan selalu tercetak selama kondisinya tidak terpenuhi. Misalkan di sini saya memberikan contoh kepada teman-teman. Contohnya di sini saya membuat sebuah menu nasi goreng. Menu nasi goreng, ya menu nasi goreng deh. Menu makanan itu ya. Menu makanan dan minuman. Ada nasi goreng, ada es teh, ada juga gorengan. Harganya pun di sini bervariasi, ada 15.000, 7.000 dan juga 2.000. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah codingannya. Codingannya itu dompet saya. Dompet saya itu my money berisi nilai 2.000. Dan ketika dijalankan, maka di sini kamu bisa membeli gorengan. Kenapa kamu bisa membeli gorengan? Karena jika kita melihat kondisinya, my money adalah 2.000. 2.000 lebih besar sama dengan 15.000. 15.000 karena nasi goreng harganya adalah 15.000. Jadi 2.000 lebih besar sama dengan nasi goreng. Ini kondisinya adalah tidak terpenuhi. Dan ketika tidak terpenuhi, maka dia akan lanjut pada alif. Di alif, 2.000 lebih besar sama dengan 7.000, ini pun sama. Ini tidak terpenuhi atau false. Dan ketika tidak terpenuhi, dia akan lanjut ke alif. Ke alif selanjutnya, jadi 2.000 lebih besar sama dengan 2.000. Ini dan ini adalah terpenuhi. Karena kan nilainya sama, jadi ini terpenuhi. Dan akan dicetak di log, kamu bisa membeli gorengan. Dan yang else di sini, dia akan diabaikan. Misalkan di sini aku ganti menjadi 0, simpan dan dijalankan, maka di sini saya tidak bisa membeli karena uangnya kurang. Karena kalau misalkan kita lihat di sini, ini jelas dia tidak terpenuhi, ini tidak terpenuhi, dan ini pun tidak terpenuhi. Karena 0 lebih besar sama dengan gorengan, 0 lebih besar sama dengan gorengan, tidak terpenuhi, dan ini akan dieksekusi. Oke? Misalkan, di sini aku masukkan harganya adalah 100.000 gitu ya. Simpan, dijalankan, maka di sini hasilnya adalah kamu bisa membeli nasi goreng telur. Kenapa? Karena 100.000 lebih besar sama dengan 15.000, hasilnya adalah true. Maka di sini kita bisa memprint, kamu bisa membeli nasi goreng telur. Dan selebihnya di sini dia akan diabaikan. Karena kondisi pertama ini dia sudah terpenuhi. Begitupun sebaliknya, kalau kita mengisikan nilainya adalah 7.500, simpan, jalankan. Di sini kita bisa membeli es teh. Karena my money 7.500 lebih besar sama dengan es teh, dia akan terpenuhi. Nah, kenapa tidak yang di sini? Karena yang di sini adalah 7.500 lebih besar sama dengan 15.000. Ini false, tidak terpenuhi. Maka ini tidak akan dicetak, dia akan lanjut ke sini. 7.500 lebih besar sama dengan 7.000, maka ini kondisinya adalah terpenuhi. Dan di sini dia akan diabaikan. Oke, misalkan di sini aku ingin mengganti untuk dompet saya itu, saya ingin mengisinya 4.000. Simpan dan dijalankan, maka di sini saya akan mendapatkan kamu bisa membeli gorengan. Nah, di sini kan 4.000 ya, gorengan tuh 2.000. Nah, untuk lebih jelasnya, kita tuh gorengannya dapat berapa gitu ya. Di sini saya akan mencoba untuk memodifikasi sedikit. Jadi kita tambahkan variabel pembelian
Pembeliannya adalah dari my money, dari uang saya, kita bagi dengan nilai gorengan. Gorengan 2000 ya. Panggil variabel gorengan, kemudian kita simpan. Setelah disimpan, kemudian kita jalankan. Di sini, di sini aku lupa untuk menambahkan variabel gorengannya. Pembelian, simpan dan jalankan. Maka di sini saya bisa membeli 2 gorengan. 4000, ya kan? 4000 dibagi nilai gorengan 2000, maka hasilnya adalah 2 gorengan. Kalau misalkan dompet saya adalah 6000, simpan, dijalankan, maka saya bisa membeli 3 gorengan. Oke, mungkin itu aja ya untuk tutorial kali ini. Dan elif ini kita review sedikit. Jadi kalau misalkan if di sini dia kondisinya tidak terpenuhi, maka dia akan lanjut ke elif. Di elif ini, jika kondisinya terpenuhi, maka dia akan mencetak ini, dan kondisi yang di bawah di sini dia tidak akan dieksekusi. Tetapi sebaliknya, kalau misalkan kondisi elif ini dia tidak terpenuhi, maka dia akan lanjut ke elif yang lain. Jika elif yang lain, misalkan dia tidak terpenuhi juga, maka dia akan mencetak else. Karena else di sini, dia akan selalu tercetak selama kondisi elif dan if di sini dia tidak terpenuhi. Oke, mungkin itu aja untuk tutorial kali ini, dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan bagi teman-teman yang masih belum subscribe, like dan juga komen, bantu channel ini untuk subscribe dan juga like agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik dan bisa bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.